Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya kabar baik? Terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa bersama. Jadi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semuanya anak didik kami mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba dulu nak tunjuk tangan dulu siapa gitu kelasnya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir? Baik, terima kasih. Oke. Selama proses pembelajaran nanti, Bapak berharap anak didik kami mendengarkan materi dengan baik dan dengan serius dan juga dengan konsentrasi. Karena diharapkan nanti supaya anak didik kami juga bisa memahami materi kita nantinya dengan baik dan benar. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang peristiwa alam. Jadi anak didik kami silakan semuanya mengeluarkan buku IPA-nya. Sudah semuanya mengeluarkan bukunya? Sudah nak? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa setelah mengamati media yang ada di depan nanti, diharapkan anak didik kami bisa mengidentifikasi bagaimana proses terjadinya peristiwa alam. Jadi sekarang kita masuk ke materi kita. Peristiwa alam yang akan kita pelajari hari ini adalah peristiwa alam yang terjadi karena ulah manusia. Anak didik kami silakan diamati gambar yang ada di depan. Jadi ini adalah gambar alam semesta. Bisa anak didik kami perhatikan. Alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus kita pelihara, kita jaga, dan kita lestarikan dengan baik dan benar. Apabila kita memanfaatkan alam ini, memelihara, menjaga, dan melestarikannya, maka alam juga akan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Bukan hanya kita manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lainnya. Jadi sekarang coba perhatikan apa sih manfaat alam terhadap kita, alam semesta terhadap kita. Coba anak didik kami perhatikan gambar ini. Ini gambar apa nak? Iya, gambar burung yang lagi ngapain? Yang sedang hinggap di pohon. Lalu yang kemudian, ini gambar apa nak? Gambar kambing yang sedang digembalakan. Lalu yang kemudian, apa lagi nak? Kerbau yang sedang berlindung di bawah pohon dan sedang dalam air. Yang selanjutnya lagi nak, coba perhatikan ini gambar apa nak ini? Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar tanaman padi. Lalu kemudian ada gambar sungai. Itulah tadi manfaat yang besar yang kita dapatkan dari alam semesta. Jadi bukan hanya kita manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti burung, ternak, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, apabila kita memanfaatkan tetapi tidak ada pelestariannya, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Anak didik kami, pernahkah mendengarkan kebakaran hutan? Pernah? Atau ada yang tidak pernah mendengarkan? Pernah, iya. Hutan merupakan tanah yang luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon. Di dalam hutan itu merupakan tempat penyerapan air dan merupakan tempat yang mengandung oksigen yang paling banyak.
hutan juga merupakan ekosistem darat yang terbesar di dunia. Sekarang kita akan memperhatikan pada gambar di depan. Apa-apa saja ulah manusia terhadap alam yang sebenarnya itu tidak benar dan tidak layak untuk dicontoh. Apakah itu? Ulah manusia salah satunya adalah membakar hutan. Ini umumnya ini dibakar hutan kalau di lingkungan kita masing-masing mungkin untuk pembukaan lahan pertanian. Lalu yang kemudian juga penebangan pohon untuk apa ini sebenarnya? Mungkin untuk kebutuhan membangun rumah dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada penanaman pohon ulang kembali. Lalu yang kemudian ini gambar apa nak? Ini hampir sama juga. Ini juga adalah penebangan pohon untuk pembukaan perusahaan, industri dan lain sebagainya. Apalah akibat dari pembakaran hutan penebangan pohon tersebut? Anak didik kami, coba perhatikan gambar di depan ini. Ada kira-kira ini gambar apa? Iya, gambar hutan yang sudah gundul. Karena apa? Pertama tadi dibakar, lalu kemudian tadi ditebang. Itulah tadi mengenai penebangan pohon dan juga pembakaran hutan. Lalu kemudian, ini nak, gambar apa ini nak? Ada yang tahu? Jelas gambarnya? Jelas. Gambar apa nak? Sampah. Iya, ini adalah gambar sungai yang dipenuhi dengan sampah-sampah. Ini juga ulah manusia terhadap alam semesta. Lalu yang kemudian anak didik kami, sekarang kita coba bayangkan, apabila ekosistem darat terbesar tadi kita rusak seperti gambar yang tadi, apa yang terjadi? Coba siapa yang bisa menjelaskan, menjawab apa kira-kira yang terjadi kalau ekosistem terbesar kita tadi rusak? Coba siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Andi. Banjir. Yang lainnya? Irfan apa? Nah, longsor. Iya, benar. Yang terjadi adalah terjadinya longsor. Sehingga ini merugikan kita masyarakat. Karena mungkin pemukiman kita longsor ataupun lahan pertanian kita longsor. Lalu kemudian, inilah gambar apa? Ini adalah gambar sungai yang meluap sehingga sampai jalan pun terputus. Seperti yang tadi katakan bahwa apa yang akibatnya adalah tadi longsor, lalu yang kemudian banjir. Sekarang ini banjir. Dan ini ketika terjadi seperti ini, ketika sungainya meluap juga umumnya pemukiman yang di bawah juga akan kena imbasnya. Ujung-ujungnya apa? Banjir seperti ini sampai air masuk ke rumah. Lalu anak didik kami sekalian, apa akibat yang lain dengan kerusakan alam? Yaitu adalah akan terjadi kekeringan ataupun cuaca akan semakin panas. Tidak seperti biasanya. Karena apa? Tadi kan sudah dikatakan bahwa pohon itu adalah menghasilkan oksigen. Jadi ketika memang kayu ataupun pohon yang di hutan tadi sudah ditebang ataupun dibakar, ya otomatis kita akan kekurangan oksigen. Ujung-ujungnya apa? Cuaca akan panas sehingga mengakibatkan seperti pada gambar ini. Lalu ini, nah, kira-kira gambar apa, nak? Iya, ini adalah gambar hewan yang sudah mati. Karena apa? Memang tidak minum karena musim kemarau dan musim kering, sehingga mereka punah. Lalu yang kemudian juga kita manusia, kira-kira apa ataupun kira-kira di lingkungan kita masih adakah seperti ini, nak? Pasti masih ada ya kan, nak ya. Inilah tadi akibat dari kerusakan alam tadi. Ya, kita juga akan kesulitan mendapatkan air. Lalu yang kemudian juga, kalau seandainya tadi hutan itu
masih ditumbuhi oleh pohon-pohon, otomatis kan sungainya itu masih akan ada air. Kita bisa mendapatkan air dari sungai. Ini sudah kering dan tidak ada air lagi. Lalu kerugian yang harus kita terima adalah dampaknya kepada kita semua adalah apa? Bagi para petani akan mengalami gagal panen seperti pada gambar ini. Coba kita perhatikan. Kalau sudah seperti ini, mungkinkah bisa menghasilkan tanamannya? Mungkin tidak ya. Karena apa? Semuanya sudah kering. Cabainya juga sudah layu. Jadi tidak akan bisa memberikan manfaat lagi ataupun memberikan hasil. Jadi anak didik kami sekalian, Bapak mau bertanya, jadi supaya alam kita juga tidak rusak, anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Supaya tidak rusak, apa yang harus kita lakukan? Apa nak? Iya, membuang sampah. Lalu kemudian selain yang lain ada? Selain itu ada lagi? Iya, menanam bibit pohon. Jadi dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita juga sudah ikut menjaga, melestarikan, dan melindungi alam. Selain itu tadi seperti yang dikatakan adalah menanam pohon. Ini juga kita lihat gambar ini sedang menanam pohon. Jadi ini masih anak-anak sudah menanam pohon. Jadi seharusnya kita tidak hanya menebang pohon mungkin untuk kebutuhan membangun rumah misalnya, tetapi ya kalaupun itu kita tebang pohonnya, seharusnya kita harus tanam lagi yang baru supaya hutan itu tetap hijau. Jadi anak didik kami setelah mendengarkan materi pembelajaran kita pada hari ini, adakah kira-kira yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, coba anak didik kami supaya bertanya kepada Bapak. Semuanya sudah dipahami? Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah dipahami, kita akan membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita menyimpulkannya secara bersama. Jadi pertama, setelah melihat ataupun mengamati serta mempelajari materi tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi alam sekitar kita? Iya, benar. Melakukan perawatan dan perlindungan terhadap lingkungan. Efeknya itu apa? Ataupun keuntungannya apa? Maka manusia akan menuai hasil yang baik karena manusia, tumbuhan dan hewan merupakan kesatuan yang saling membutuhkan. Jadi semua melangsungkan kehidupannya dengan saling membantu satu sama lain. Jadi tidak hanya kita manusia, misalnya kita melaksanakan yang baik, yang mendapatkan hasilnya hanya teman kita, sebenarnya tidak. Dan juga makhluk hidup yang lain juga akan mendapatkan ataupun menikmati hasil yang baik yang telah kita lakukan terhadap alam. Membantu menjaga lingkungan adalah salah satu yang dilakukan manusia. Namun demikian, manfaat-manfaat di atas tadi tidak bisa kita dapatkan jika kita hanya diam dan menunggu. Jadi dengan demikian ada di kami, kita harus bagaimana? Iya, jadi kita lebih baik memulai sekarang lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan, karena setiap yang ada di sekitar kita pasti akan mampu untuk mendukung kelangsungan hidup. Manusia tidak hanya sebagai penikmat apa yang telah disediakan alam, tetapi juga sebagai apa nak? Iya, sebagai penjaga. Manusia itu harus bisa mensejahterakan makhluk hidup lainnya, harus bisa menjaga melindungi alam. Lalu kemudian, jadi
kesadaran harus dibangun mulai dari diri sendiri. Apalagi anak didik kami sekarang kan masih anak-anak. Jadi mulai dari sekarang cobalah latihlah dirimu untuk ikut juga melestarikan, menjaga alam. Nah, jika kita ingin merasakan manfaatnya, maka kita juga harus berkorban untuk menjaga dan melestarikan alam. Makanya nanti setelah pulang dari sekolah ini, anak didik kami diharapkan di rumah nanti terapkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil sampai yang hal-hal yang lebih besar lagi. Maka itu akan tertanam dalam hati kita masing-masing bagaimana cara untuk melestarikan, menjaga alam. Sudah anak didik kami sudah dipahamikah materi kita pada hari ini? Terima kasih. Baiklah kalau memang sudah dipahami. Jadi karena didik kami sudah memahami tadi materi kita pada hari ini, jadi Bapak akan memberikan tugas kepada anak didik kami untuk dikerjakan di rumah nanti anak ya. Oke, jadi silakan tuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, amatilah peristiwa alam lainnya yang terjadi di lingkungan Anda. Amatilah peristiwa alam lainnya yang terjadi di lingkungan Anda. Lalu kemudian, serta contoh hal-hal yang sudah pernah dilakukan di lingkungan sekitar untuk menjaga ekosistem alam. Jadi pertama tadi, coba dulu amati peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi di lingkungan Anda karena kerusakan alam. Lalu kemudian serta contoh hal-hal yang sudah pernah dilakukan di lingkungan sekitar Anda untuk menjaga ekosistem alam. Kalau belum pernah jangan dibuat ya anak ya. Yang sudah pernah itulah nanti yang dibuat. Sudah? Oke. Itulah nanti tugas rumahnya nak ya, dan selamat mengerjakan. Begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Demikianlah pertemuan kita hari ini anak ya. Dan saya Bapak akan pamit, dan Bapak berharap kalian tetap sehat-sehat sampai nanti ke pertemuan selanjutnya. Selamat pagi nak, dan selamat sehat.